Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam jumpa lagi sobat semua di channelnya Rans Media, channel tempat berbagi pengalaman menjadi konten kreator sebagai YouTuber pemula ya. Jadi di sini bukan mengarah dan fokus pada tutorialnya, tetapi kita lebih mengarah kepada hanya berbagi pengalaman dalam mengelola dan mengembangkan channel YouTube ya, platform yang namanya YouTube. Jadi mudah-mudahan saja seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Mudah-mudahan video atau channel Rans Media ini menjadi salah satu keindahan dalam berbagi. Kita akan melanjutkan video-video yang sebelumnya ya, dari tanggal 1 Januari 2023, kemudian yang kemarin tanggal 2 Januari 2022. Sebelumnya kita juga sampaikan buat sobat-sobat semua, mudah-mudahan di hari ketiga dari tahun baru 2023 ini juga tetap sehat, tetap happy, tetap sukses dan sejahtera ya. Mudah-mudahan saja. Ya, kita langsung ponis aja ya, langsung ke titik poinnya saja. Aduh, karena apa? Saya kan kadang-kadang ke bawah ini ya, ke bawah pada channel yang satunya ini ya tentang teknisi, jadi ya bahasanya kadang-kadang lebih mengarah ke bahasa teknisi, titik poin, test poin. Oke ya, harap maklumnya aja ya, layak atau tidak layak ya, yang jelas ya viewer sendiri yang menilai atau sobat sendiri yang menilai. Jadi kita sih hanya sekedar berbagi pengalaman saja ya, untuk menyempatkan diri ya. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada manfaatnya, dan juga ada faedahnya. Oke, jadi di awal mungkin yang sudah menonton video kita sebelumnya, jadi awal mula pertama kita kalau mau menjadi konten kreator di YouTube ini, setelah kita membuat akun utama ya, seperti halnya saya contohkan ini kan, saya membuat akun utama yaitu Media Teknik Seluler, dan memang ada beberapa ini ya, ada beberapa channel yang rencananya ya kita ingin kembangkan. Cuman pertama kita fokus waktu kemarin 6 bulan yang lalu, kita fokus di bagian teknisinya yaitu Media Teknik Seluler, dan alhamdulillah walaupun belum seberapa tapi sudah menghasilkan ya. Kita bersyukurilah, sekecil apapun kita syukurin nikmat yang ada gitu ya. Yang jelas bahwasanya la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid ya. Paling tidak begitu ya, kita syukuri nikmat yang ada sekecil apapun, kita syukuri, kita nikmati gitu. Karena ya rezeki, mati, hidup, jodoh, rezeki kan sudah ada yang mengatur. Jadi ya tinggal kita menjalankan saja. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kita membuat channel utama, kemudian setelah itu pada video yang kedua itu, setelah kita membuat channel utama, kita buat akun Gmail atau email ya. Bikin email yang sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Tetapi yang perlu digarisbawahi itu ya, dari pengalaman kita itu apa namanya, satu akun Gmail itu diisi cukup dengan satu akun Google. Aduh maaf sebentar sobat, ada ini, ada yuk konsumen. Itu ya yang kita lanjutkan lagi ya. Maaf ya, kadang-kadang video saya baik di tentang teknisi ini juga kadang-kadang terputus karena ya bidang kita bidang teknisi, kadang ada user, ada konsumen
Kita lanjutkan lagi. Jadi yang perlu kita garis bawahi, kita membuat akun banyak itu bukan berarti membuat akun ininya ya, satu akun Gmail kemudian diisi dengan beberapa akun YouTube. Itu sangat berisiko ya, itu sangat berisiko. Atau mungkin sobat punya pengalaman tersendiri yang lebih baik dalam hal itu, ya saya kurang tahu. Makanya ini sih saya hanya berbagi dengan pengalaman yang kita alami, yang pernah kita jalankan. Cuman yang jelas kalau saya pribadi, channel saya pribadi itu pernah mengalami hal yang kurang enak ya, kurang baik di saat kita membuat akun Gmail, satu akun Gmail kemudian diisi dengan akun YouTube yang banyak. Misalkan satu Gmail kemudian akun YouTube-nya itu banyak. Ya mungkin kedepannya akan kita bagi juga ya tentang hal itu, efek baik dan buruknya atau plus minusnya antara satu akun Gmail diisi dengan satu akun YouTube dengan perbandingan satu akun Gmail diisi dengan banyak akun YouTube. Jadi setelah kita membuat akun bayangan ya, kalau saya sih menyebutnya katakanlah akun bayangan ya, seperti ini ya. Jadi banyak akun. Ini sebenarnya kalau untuk akun saya ada di handphone yang buat merekam ini. Jadi kalau saya sih bilangnya akun bayangan, nggak tahu juga kalau orang lain atau sobat menyebutnya apa. Jadi buat akun bayangan seperti ini. Nah kemudian fungsinya apa sih akun bayangan tersebut? Ya fungsinya itu sangat ini banget ya sobat ya, sangat signifikan dan sangat menguntungkan banget ya. Jadi akun tersebut, hanya saja setelah kita membuat akun, nah otomatis kan itu kalau misalkan akun ini akun baru, kalau misalkan yang kita buat ini masihnya masih dalam kondisi akun baru, baru buat itu ya, kalau tips saya itu akun yang baru ini kita tidak langsung subscribe ya, tidak serta-merta subscribe ke channel kita. Contoh misalkan ini saya contohkan, misalkan ini Saiful ya, kalau ini memang sudah ini ya, sudah subscribe, katakanlah ini contoh ya, sebagai contoh akun ini misalkan akun yang baru buat, kemudian ini kan kita mengetik katakanlah ini channel saya misalkan Media Teknik Seluler nih ya, contoh kita klik Media Teknik Seluler misalkan, itu jangan langsung subscribe ya kalau baru buat, apalagi ya baru sehari 2 hari atau katakanlah baru buat banget lah, itu jangan langsung subscribe ke channel kita. Tetapi caranya, karena apa, kalau misalkan langsung subscribe ke channel kita, akun tersebut itu bisa terdampak atau terkena spam ya. Jadi efeknya ya ke spam. Oh ya, satu lagi sobat. Jadi kalau misalkan kita bikin akun yang baru ini, kalau bisa ya itu kita dibikin channel dulu. Nah setelah kita bikin akun bayangan ini, kemudian kita bikin channel. Nah di sini kan belum ada channelnya ya. Nah kita buat channel, dulu supaya kan terindikasi aktif ya. Kalau bisa ininya juga dirubah, profilnya ya, profilnya juga dirubah kalau bisa. Nah fotonya jadi kan akan terlihat rapi, misalkan contoh ini ya, katakanlah ini misalkan gambarnya bulu, tapi namanya yang penting supaya terlihat bahwasanya kita ini bukan akun bodong ya bukan akun abal-abal, tapi nah kalau sudah terlihat seperti ini kan jadi antaranya kan terlihat aktif. Oke, kalau misalkan sudah kita buatkan akun, nah, berarti seperti ini ya yang dimaksud, satu akun Gmail, ini kan satu akun Gmail ya, kemudian ini satu akun YouTube. Nah ini cukup satu aja ya, karena kan satu akun Gmail itu kita bisa buat ya dengan beberapa channel, bahkan lebih dari 10 juga bisa. Tapi ya kalau saran saya sih ya cukup ya, masih mendingan kita membuat akun Gmail yang banyak, kemudian setiap akun Gmail itu kita isi dengan satu akun YouTube, daripada kita bikin satu akun Gmail
Ini satu akun Gmail kemudian diisi beberapa akun YouTube. Di sini kan ada fitur tambahkan akun ya. Nah, ya saya sarankan seperti itu. Ntar kita akan berbagi juga tentang efek buruknya. Kita kembali lagi fokus ke sini ya. Setelah kita membuat akun bayangan, nah kita jangan langsung subscribe ke channel kita. Nah, kalau untuk tips yang saya alami, yang pernah saya ini, kalau misalkan langsung subscribe itu kan mengkhawatirkan itu terindikasi spam. Karena apa? Masalahnya kan channel kita juga kan channel baru kan ya, channel yang masih pemula dan belum ini ya, otomatis belum berkecimpung, belum berkolaborasi dengan mereka-mereka ini ya, yang terkenal ini. Nah, kalau ini channel saya ya. Kalau yang dua ini contohnya misalkan ini Rans Entertainment ya, Raffi Ahmad, kemudian juga Jagat Review ya, dan juga banyak lagi yang lainnya, channel-channel yang sudah masyhur. Nah, jadi intinya setelah kita membuat akun baru, kita jangan langsung channel. Untuk menghindari supaya subscribe kita itu tidak spam, di saat kita subscribe dengan channel ini, di saat kita subscribe ke channel kita yang channel utama itu, kita ini di sini Media Teknik Seluler. Jadi jangan langsung subscribe dulu. Nah, kalau untuk tips dari Rans Media sendiri yang pernah kita jalani, yaitu pertama apa? Akun yang baru tersebut kita subscribe dulu ke channel-channel yang besar, ke channel-channel yang sudah terkenal ya. Nah, kalau misalkan lebih efektif lagi, kita akun utamanya itu tentang apa? Kalau misalkan tentang teknisi, misalkan tentang handphone, otomatis cari channel-channel yang sekiranya berhubungan dengan teknisi. Contoh misalkan kayak saya kan ini tentang handphone ya, saya selalu mencarinya itu yang berhubungan dengan handphone, sekalipun belum tentu servis ya. Contoh misalkan gadgetin juga kan tentang handphone ya, hanya saja dia fokus untuk ininya ya, apa namanya, detailnya gitu ya, tentang unboxingnya, tentang spesifikasinya, tetapi kan tetap masih berhubungan, dan yang ditampilkan kan tentang handphone, thumbnailnya juga tentang handphone dan juga tentang komputer. Jadi caranya kita subscribe dulu channel yang besar ini, kita subscribe dulu. Nah, ini kan udah saya subscribe nih ya. Nah, salah satu contohnya itu. Cuman kalau kita sih di samping itu, di samping yang berhubungan, kita cari channel yang paling besar, yang paling tinggi ratingnya ya. Kalau saya kebetulan kemarin lihatnya itu di Social Blade ya, contoh yang sekarang kan untuk di Indonesia bahkan mungkin udah mendunia, yaitu yang pertama kan Ria Ricis ya, yang paling tinggi itu Ria Ricis. Nah, di sini kan makanya sudah saya ini ya, sudah saya buka nih Ria Ricis, sudah saya subscribe. Jadi caranya seperti itu. Kita subscribe dulu, kalau bisa sih ditonton ya, ditonton itu lebih baik ya, ditonton supaya akun baru kita itu tidak terindikasi akun spam ya, di saat kita subscribe ke channel kita. Artinya kan kita numpang hidup dulu ya. Bisa dibilang ini sebagai apa ya, benalu ya. Benalu tapi menguntungkan loh, tidak ada yang dirugikan. Iya, tidak ada yang dirugikan, baik dari pihak yang kita subscribe. Contoh misalkan ya kita subscribe ini Ria Ricis misalkan ya, Ria Ricis juga tidak dirugikan dengan kita subscribe dengan channel yang baru itu, sama sekali tidak dirugikan. Dari pihak YouTube juga tidak dirugikan dong. Karena apa ya? Karena dengan kenyataannya kan channel kita menonton, sedangkan platform YouTube ini kan sebuah platform tontonan viewer. Jadi itu. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya sobat ya. Kalau saya selain itu, selain apa namanya mensubscribe channel-channel besar, kebetulan kalau saya kan di rumah kemudian pakai wifi, jadi ya memang tidak ada beban ya. Tidak ada beban, artinya pakai kuota, waduh kuotanya berapa atau gimana ya, tapi sekalipun tetap aja ya tiap bulan ya saya harus bayar ya, bayar IndiHome gitu ya. Artinya tidak terasa banget. Kalau saya di samping itu
Kita misalkan contoh ini Ria Ricis, kita buka videonya Ria Ricis, kemudian kita tonton ya, kita cari yang terpendek lah, kita tonton, kemudian kita like, terus kita subscribe. Nah setelah video Ria Ricis, kemudian channelnya kita, kemudian buka channelnya kita Media Teknik Seluler, tapi tidak langsung di subscribe, hanya di like aja, tidak langsung di subscribe. Kita tonton dulu video kita, kemudian kita tonton lagi video channel besar. Contoh misalkan yang kedua itu, misalkan saya kan ya cukup mengagumi ini ya, Rans Entertainment Raffi Ahmad. Contoh misalkan Ras ini Rans Entertainment. Nah ini kemudian kita buka nih Rans Entertainmentnya, kemudian kita tonton videonya, katakanlah ini video pendek ya. Kita tonton misalkan sampai selesai ya, kita tonton sampai selesai videonya ya, sebagai contoh aja, kemudian kita like, kemudian kita subscribe, ini sebagai contoh ya. Nah setelah itu kita tonton lagi video kita tonton lagi, cari lagi video kita Media Teknik Seluler, cari yang belum ditonton. Tadi kan udah satu ya ditonton waktu setelah videonya Ria Ricis. Kita cari lagi video yang kita belum tonton, misalkan yang di bawahnya ini, contoh misalkan. Nah ini juga jangan di subscribe dulu, kita like aja, katakanlah ini udah selesai ya, ini udah selesai, kemudian kita cari lagi video atau channel besar lagi. Nah kebetulan karena saya si teknisi itu ya, otomatis carinya yang berhubungan. Contoh misalkan yang besar lagi itu Teknisi Deso, misalnya Teknisi Deso. Nah ini Teknisi Deso ya. Nah cari lagi, kemudian kita buka lagi. Nah buka lagi, kita subscribe, kita like, kita kalau bisa ditonton ya, ditonton sampai habis. Ditonton sampai habis ya, bukan nontonnya seperti ini ya, ditonton seperti biasa sampai habis, kemudian kita like ya. Nah ini juga kan udah subscribe nih, kita like videonya, kemudian kita subscribe. Nah ya mungkin di sini butuh keikhlasan ya, butuh keikhlasan, kelapang dadaan ya. Tapi ya mau apa mau dikata ya, karena kita kan seperti di awal kita katakan bukan artis yang terkenal, bukan pejabat yang dikenal orang, bukan orang yang ngetren, yang digandrungi orang, atau bukan juga orang yang viral, baik viral karena kekurangannya maupun viral karena kelebihannya. Jadi ya memang di sini kalau memang kita mau menekuni konten kreator di platformnya YouTube ya harus ikhlas ya, untuk awal mula sebagai YouTuber pemula yang tidak memiliki sarana dan prasarana. Nah kalau saya kebetulan ini saya cari 10 channel yang terbaik ya, yang terbaik, 10 channel yang terbaik ya. Tinggal sobat-sobat ini aja sesuaikan saja. Contoh misalkan channelnya sobat tentang hiburan ya, cari saja channel yang tentang hiburan yang sudah terkenal, kemudian kita like, kita tonton, kita like, kemudian kita subscribe, kita tonton lagi video kita, tapi jangan sampai di subscribe. Kalau saya itu ukurannya kalau sudah sampai 10 channel kalau saya sih. Jadi sudah, kalau misalkan sudah 10 channel kita oplos video yang sudah terkenal, video channel gede, video kita, video channel gede, video kita, video channel gede sampai 10 kali. Nah baru subscribe ke channel kita. Itu kalau saya. Tapi barangkali sobat yang terlalu ini, misalkan wah terlalu berat kuotanya atau apa ya, mungkin kayaknya ya 5 kali 5 channel besar juga sudah cukup ya. Tapi intinya di saat kita membuat akun Gmail yang baru itu jangan langsung subscribe ke channel utama kita. Itu sayang banget ya, buang-buang ini buang-buang kuota. Karena kebetulan yang saya alami, saya mencoba sendiri itu, kalau misalkan akunnya baru, channelnya baru, kemudian kita juga channel utamanya kita baru, masih pemula, belum ada viewer ya, belum ada penonton, apalagi masih kosong sama sekali, video juga masih sekedarnya, kemudian langsung subscribe, itu bisa jadi spam ya, bisa menimbulkan atau terindikasi subscribe kita itu spam. Itu ya pada intinya. Untuk masalah berapa channel gede atau channel besar yang kita subscribe itu kalau saya pikir sih kayaknya
mungkin butuh 5 channel ya, 5 channel lebih. Cuman ya sebagai sharing ya, kalau saya pribadi itu sampai 10 channel. Nah, kalau yang saya sabar karena berhubungan dengan teknisi, kok kenapa Ria Ricis saya sabar? Karena kan Ria Ricis dan Rans Entertainment kan yang paling tinggi ya ratingnya, dan sekalipun tentang hiburan, tapi bagaimanapun sebenarnya berhubungan ya. Orang lagi nonton hiburan kemudian HP-nya rusak kan bisa aja jadi melangkahnya, wah nonton ini, nonton video tutorial tentang handphone kan bisa aja. Jadi aslinya kan sih berhubungan ya, semua tentang kehidupan kan berhubungan, saling berkaitan ya, saling berkolaborasi. Yang namanya zone politician ya, saling berkaitan, semua juga saling membutuhkan. Hiburan juga kan membutuhkan fasilitas, namanya handphone kan kayak gitu pada dasarnya. Cuman ya pada dasarnya karena kita channel awal ya, alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita satu tipe. Itu memang sangat direkomendasikan seperti itu ya. Karena kebetulan saya sendiri pakai kuotanya bulanan, jadi otomatis tidak ada beban. Jadi yang saya subscribe di awal itu ya 10 channel besar, seperti halnya Ria Ricis, Rans Entertainment, kemudian Gadgetin, kemudian juga Teknisin Deso, Jagat Review, Futureja, Magelang Flasher, Merapi Flasher, IDT Solution, kemudian juga GSM Sulteng, kemudian yang dari luar. Nah, ini juga sangat penting ya, kita subscribe channel luar yang besar. Kalau saya sih yang berhubungan dengan teknisi yaitu Muhammad Ali FRP, kemudian juga Mobile Text FRP, kemudian juga FRP Expert. Itu ya diantaranya sobat. Ini sebenarnya video yang kedua dan yang ketiga ini agak panjang, itu emang sengaja ya sobat ya, karena saya ini menargetkan untuk mengembangkan channel Rans Media ini ya membutuhkan 4000 jam tayang. Jadi kan kalau video pertama kan hanya sebelumnya kan pendek, kemudian video yang kedua kan panjang sampai setengah jam. Jadi emang karena untuk menargetkan mengejar jam tayang. Kalau subscripsi kan udah 1000 lebih, jadi ya saya sengaja videonya agak panjangan dikit. Itulah penjelasan untuk pertemuan kita tepat di tanggal 3 Januari 2023 di tahun baru ini ya. Semoga semuanya sukses dan juga mudah-mudahan Rans Media bisa andil, bisa nimbrung ya, belajar bareng, berbagi pengalaman tentang menjadi konten kreator ya. Untuk penjelasan lebih lanjut dan berbagi pengalaman lebih lanjut, jadi ya kita akan bagikan lagi di video selanjutnya. Ini sudah 20 menit lebih, kayaknya mungkin sudah cukup ya. Oke sobat semua ya, jadi mudah-mudahan kita semua diberi kesuksesan ya. Jangan patah semangat, jangan patah hati. Kemudian Rans Media sih handphonenya lebih dari satu, enggak seperti itu ya. Sekalipun cuman handphonenya satu, jangan patah semangat, semangat aja ya. Karena handphone satu juga cukup kan, bisa kita isi dengan Gmail 10 Gmail, bisa diisi lebih dari satu lah kesimpulannya. Jadi jangan patah semangat. Kita bisa memulai dari awal, dari nol sampai ya mudah-mudahan saja bisa dikabulkan cita-citanya, bisa berkembang, bisa pesat gitu loh. Jangan, tidak usah memandang bosan, kita sih sedikit handphonenya, kita sih punya handphone satu aja. Jangan patah semangat, semua pasti ada jalan. Yang penting kita berjuang emang butuh pengorbanan gitu. Oke ya, kalau misalkan nggak mau berjuang, nggak mau berkorban, ya berhenti hidup. Kan kesimpulannya gitu. Oke sobat semua, terima kasih ya. Semoga sobat semua diberi kelancaran dalam hal berkonten kreator. Salam sukses, salam istimewa, salam sejahtera dan istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.